Pemain anyar timnas Indonesia, Kelvin Verdong tampak belum puas dengan kemenangan timnya atas timnas Filipina dengan skor 2-0 dalam laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdong merasa timnas Indonesia seharusnya menang 5-0 dalam laga itu. Ya, Verdong menjalani debut manis bersama timnas Indonesia saat menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dalam penampilan debutnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun 2 gol yang bersarang ke gawang The Ascals dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan ini menyempurnakan debut Verdong bersama timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri ini mengatakan skuad Garuda bermain sangat baik. Bahkan, seharusnya mereka bisa menang dengan skor telak 5-0. Menurut saya kami menunjukkan kualitas dan menurut saya kami mungkin harus menang di sini dengan skor 5-0, kata Verdong ketika ditemui usai pertandingan pada Selasa 11 Juni 2024. Jadi menurut saya ini adalah penampilan yang bagus, sambungnya kemudian. Verdong juga sangat senang bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu berharap bisa terus dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda di laga-laga yang akan datang. Sangat senang bisa memainkan pertandingan pertama saya untuk Indonesia. Saya berharap lebih banyak lagi yang akan datang, tutup Kelvin Verdong. Martin Paes bereaksi usai timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat kedua klasemen akhir grup F. Indonesia mendampingi Irak yang lolos dengan kemenangan sempurna. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga. Keberhasilan Indonesia juga memastikan Vietnam yang berada satu grup, gagal melangkah ke babak ketiga. Selain lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil ini juga memastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Martin Paes pun memamerkan keberhasilan Indonesia mengalahkan Filipina lewat akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah ulang postingan akun resmi AFC yang menerangkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Yes, ujar Paes sambil menambahkan emoji kedua tangan terangkat pertanda terima kasih dan gambar hati. Menariknya, klub Martin Paes yakni FC Dallas juga merayakan keberhasilan timnas Indonesia. FC Dallas mengunggah ulang postingan akun resmi timnas Indonesia yang mengunggah foto selebrasi pemain dan skor 2-0. Elkan Bagot muncul di perayaan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah bek milik Ipswich tahun ini hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan ikut merayakannya bersama Tom Haye dan kawan-kawan? Bek 21 tahun itu tidak muncul di SUGBK, melainkan di unggahan terbaru wakil kapten timnas Indonesia, Jordi Amat. Jordi Amat merayakan kelolosan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengunggah sebuah foto. Ternyata, unggahan perayaan yang dibuat Jordi Amat mendapat perhatian Elkan Bagot. Bek bertinggi badan 196 cm itu menyukai unggahan Jordi Amat. Fakta ini menunjukkan Elkan Bagot masih peduli terhadap timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak yang meragukan keseriusan Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda karena tak hadir saat dipanggil membela timnas Indonesia U23 kontra Gini di playoff Olimpiade Paris 2024. Karena disinyalir melakukan penolakan di atas, Elkan Bagot tak disertakan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina. Menarik menanti apakah masih ada pintu bagi Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia. Ada 5 pemain keturunan Grade A yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Garuda telah memastikan tiket ke babak ketiga usai menjadi runner-up grup F. Timnas Indonesia termasuk dari 18 tim yang akan bersaing memperebutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dari babak ketiga tersebut. Mungkin saja pemain keturunan tanah air bisa tergiur untuk dinaturalisasi. Tentu bermain di Piala Dunia menjadi impian setiap pesepak bola. Sehingga jika pemain keturunan Indonesia merasa sulit bermain di negara kelahirannya seperti Belanda, maka mereka bisa beralih dan memperkuat Garuda. Lantas siapa saja pemain yang berpotensi pindah ke warganegaraan itu? Berikut 5 pemain keturunan Grade A yang berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 5. Maes Hilgers.
Lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001, Ms. Hilgers diketahui punya darah Indonesia. Darah itu mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Ms. Hilgers yang tumbuh di Belanda memang banyak menghabiskan kariernya di negeri kincir angin tersebut. Dikutip dari laman Transfermarkt, Ms. Hilgers memulai kariernya di Akademi FC Twente pada 2011. Sebelumnya PSSI dikabarkan sudah pernah mencoba menghubungi Ms. Hilgers. Namun pemain yang kini bermain untuk tim senior FC Twente itu dikabarkan sempat menolak. Lantas dengan lolos timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada peluang Hilgers mulai tertarik untuk memperkuat Garuda. 4. Jairo Riedewald. Jairo diketahui memiliki darah Ambon yang mengalir di dalam tubuhnya. Pemain 27 tahun ini rupanya memiliki darah keturunan Indonesia. Itu berasal dari ibu dan neneknya. Diketahui nenek Jairo Riedewald merupakan orang Indonesia asli Ambon yang menikah dengan orang Belanda. Dari pernikahan itu lahirlah ibu Jairo Riedewald. Hanya saja membuat Jairo membela timnas Indonesia cukup sulit dilakukan. Sebab Jairo Riedewald sempat membela timnas Belanda pada 2015 di kualifikasi Piala Eropa 2016. 3. Ole Romani. Berposisi sebagai striker, pemain berusia 23 tahun ini bisa menjadi solusi terkait masih kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Romani sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Romani sudah beberapa kali membela timnas Belanda kelompok umur, tapi tidak dengan tim senior. Jadi peluang Romani beralih membela timnas Indonesia masih sangat terbuka. 2. Jayden Oosterwolde. Pemain berdarah Indonesia-Belanda, Jayden Oosterwolde sempat masuk radar Sintayong. Akan tetapi pemain Fenerbahce itu menolak ajakan bergabung timnas Indonesia. Bek kiri berumur 23 tahun itu ingin mengejar mimpinya, yaitu main untuk timnas Belanda. Kendati demikian, sampai saat ini Jayden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia. 1. Kevin Dix. Dix sendiri lahir dan besar di Belanda. Dix muda pernah menimba ilmu di Akademi VIOS Vaassen, AGOVV Apeldoorn, hingga Akademi Vitesse. Tim senior pertama yang dibela Dix adalah Vitesse. Lalu Dix pernah dijual Vitesse ke Fiorentina pada 2016. Ia pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord pada 2017 dan juga Empoli. Baru pada 2021 lalu Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang.